Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Eki Suprobo, NIM 195101184 dari kelompok 4 akan membahas tentang Unit 3, Review of Reading Comprehension, strategi pertama. Sebelum kita ke strategi pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian atau general strategis dari Unit 3 tersebut. Yang pertama adalah previewing atau pratinjau atau lebih tepatnya observasi. Jadi sebelum kita membaca semua bagian tersebut, sebaiknya kita mengobservasi atau meninjau terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk memahami bacaan tersebut. Yang kedua adalah scanning atau pemindaian. Jadi pada saat kita memindai, kita mencari informasi tertentu, misalnya nama, tempat, tanggal, atau frasa tertentu. Yang ketiga adalah skimming. Nah, skimming sendiri bisa diartikan yaitu membaca dengan sangat cepat. Ini melibatkan teks bacaan selektif dari bagian terpenting dari teks. Membaca sepintas adalah mencari tahu bagaimana teks itu disusun. Skimming adalah teknik membaca yang memungkinkan kita membaca informasi dengan cepat untuk mendapatkan inti dari artikel atau bagian tersebut. Berdasarkan skimming, kita dapat memutuskan apakah informasi tersebut relevan dengan kebutuhan kita saat itu atau tidak. Biasanya kita membaca skimming saat membaca koran. Dan yang keempat adalah finding topic and main idea in detail, yaitu menemukan topik dan ide utama secara rincian. Jadi kita harus lebih detail atau lebih membaca lagi setiap paragraf untuk menemukan topik atau ide paragraf tersebut. Dan yang kelima adalah main ideas, yaitu gagasan utama. Jadi ide utama memberitahu kita untuk banyak tentang suatu topik tersebut. Misalnya topiknya tentang supermarket. Jadi kita menulis 3 gagasan atau 3 paragraf yang berbeda tentang supermarket yang dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya kita akan membahas strategi pertama atau strategi 1, yaitu state detail question. State detail question. State detail question yaitu pertanyaan detail yang dinyatakan menanyakan tentang satu bagian informasi dalam bagian tersebut daripada bagian secara keseluruhan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini biasanya diberikan secara beruntun di dalam bagian, dan jawaban yang benar seringkali merupakan pernyataan ulang dari apa yang diberikan dalam bagian tersebut. Ini berarti bahwa jawaban yang paling benar seringkali mengungkapkan gagasan yang sama seperti yang tertulis di bagian tersebut. Tapi kata-katanya tidak persis atau lebih ke sinonim dari pernyataan tersebut. Nah, di sini kita langsung membahas tentang state detail question. How to identify the question? Bagaimana cara kita mengidentifikasi pertanyaan tersebut? Contoh dari pertanyaan tersebut, misal, menurut bagian bla bla bla, dinyatakan dalam bagian bla bla bla
Bagian tersebut menunjukkan bahwa bla bla bla. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, di mana kita menemukan jawaban tersebut terdapat di pertanyaan atau soal yang ditemukan di bagian tersebut. Jadi kita bisa menemukan jawaban tersebut di bacaan yang sudah diberikan atau sudah tertera. How to answer the question? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut? 1. Choose a key word in the question. Atau pilih kata kunci dalam pertanyaan. Atau pilih kata kunci di pertanyaan tersebut. 2. Skim in the appropriate part of the passage for the key word or idea. Baca sepintas bagian yang sesuai untuk kata kunci atau ide tersebut. 3. Read the sentence that contain the key word or idea carefully. Bacalah kalimat yang mengandung kata kunci atau ide dengan seksama. 4. Eliminate the definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh dari state detail question ini. Example. Flutes have been around for quite some time in all sorts of shapes and size and made from a variety of materials. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollow-out bones with holes cut in them. In addition to bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollow-out wood. Today's flutes are generally made of metal, and in addition to the hollows, they have a complicated system of key, levers, and pate. The instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal, it is made of gold. Question 1. According to the text, the oldest flutes. Menurut teks, seruling tertua. Jawaban dari pertanyaan tersebut ditemukan secara berurutan di bagian ini. Karena pertanyaan pertama menanyakan tentang seruling tertua, kita bisa melihat bagian tersebut menyatakan bahwa seruling tertua adalah tulang yang berlubang. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Weird characteristic with holes cut in them. Jawaban B and D benar tentang seruling masa kini, tetapi bukan seruling tertua, jadi jawaban itu salah. And jawaban C adalah angka yang salah, yaitu were available about 200,000 years before. Seruling tertua berumur 2,000 years, bukan 200,000 years. Number 2, question number 2. From the text, it can be indicated that James Galway is a flute made of. Jadi pertanyaan ini tentang dari teks tersebut dapat ditunjukkan bahwa seruling Galway terbuat dari apa. Nah, tadi sudah dijelaskan di bacaan atau bagian tersebut. Untuk pertanyaan kedua, seruling terbuat dari emas. Jadi di bagian ini
Tadi sudah dijelaskan sepintas bahwa alat musik milik pemain suling ternama James Galway ini tidak hanya terbuat dari logam saja, melainkan juga terbuat dari emas. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah D. Gold. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.